Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ar-rabi'a asyara al-khirsu ala al-qurbi minasyaikhi bi syartihi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam dars, di dalam pelajaran atau majelis ilmu. Maka beliau masuk ke adab yang ke-14, yaitu Ar-Rabi'a Asyara Al-Khirsu 'alal qurbi minasyaikhi bi syartihi. Berusaha untuk duduk dekat dengan syekh atau ustadz, namun dengan syarat. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yahrisu 'alal qurbi minal ustadzi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu berusaha untuk duduk dekat dengan ustadz. Mengapa? Liyafhama kalamahu fahman kamilan. Supaya dia itu dapat memahami penjelasan dari ustadznya dengan baik, dengan pemahaman yang sempurna. Bila masyaqqatin, tanpa ada kesulitan. Ala syariqati alla yartafi'a fil majlisi ala afdala minhu. Namun dengan syarat jangan sampai dia mengangkat dirinya itu lebih tinggi dari ustadz di majelis tersebut. Atau di atas orang yang lebih mulia darinya, lebih afdal darinya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadzal adabu fi sifatil julusi 'indal ustadzi fi durusil masajidi. Ini merupakan adab yang menerangkan mengenai sifat duduknya seorang penuntut ilmu di hadapan ustadz dalam majelis ilmu di masjid. Wat tauratil ilmiyati, dan juga ini merupakan adab duduk di hadapan ustadz di daurah ilmiah. Wa huwa an yakuna qoriban minhu, yaitu hendaknya duduk dekat dengan ustadz. Karena terkadang mungkin sebagian penuntut ilmu itu justru memilih duduk di belakang, jauh, mencari sandaran dan lain sebagainya. Maka kalau mengikuti adab yang baik itu adalah kita berusaha mendekati ustadz. Mengapa? Liyafhama kalamahu fahman wadihan kamilan bila masyaqqatin. Supaya penuntut ilmu dapat memahami penjelasan ustadz tersebut dengan pemahaman yang jelas dan sempurna tanpa kesulitan. Bisyarti, tetapi dengan syarat, alla yakuna murtafi'an fi majlisihi ala man huwa aktsaru minhu fadlan wa arfa'u maqaman. Tetapi dengan syarat jangan sampai dia itu mengangkat dirinya lebih tinggi dengan tempat duduknya tersebut, mengangkatnya lebih tinggi dari orang yang lebih utama darinya, dan juga yang lebih tinggi kedudukannya. Karena biasanya yang namanya ustadz atau syekh itu tempat duduknya lebih tinggi, supaya dapat didengar dan dilihat oleh hadirin. Jangan sampai karena kita ingin terlalu dekat, sampai mengambil tempat yang setingkat dengan ustadz. Maka kita akan lebih tinggi kedudukannya, tempat duduknya, daripada mungkin murid-murid senior dari ustadz dan lain sebagainya. Kemudian, وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ لَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْأُسْتَاذِ قُرْبًا كَثِيرًا. Dan sungguh para ulama terdahulu atau ahli hikmah terdahulu itu menjelaskan bahwa seorang penuntut ilmu itu jangan sampai
duduk dekat dengan ustadz dengan keadaan yang sangat dekat. Ya, maksudnya dekat itu sunnah, yaitu sesuai adab, tetapi jangan sampai terlalu dekat. Ya, yansibu fihi ila su'il adabi. Karena yang seperti itu, yang duduk terlalu dekat dengan ustadz, itu ya dapat dihubungkan dengan adab yang buruk. Ya, artinya duduk dekat dengan ustadz itu adab yang baik. Namun kalau terlalu dekat, itu menjadi adab yang buruk. Bal yakunu bainahu wa baina ustadzihi miqdaru tulil qausi. Ya bal yakunu bainahu wa baina ustadzihi miqdaru tulil qausi. Dan hendaknya antara dia dengan ustadznya itu jaraknya itu seperti sepanjang busur. Ya, artinya jangan sampai terlalu dekat. Bayangkan busur panah dibentangkan, nah kira-kira sejarak itulah. Li'anna hadza aqrabu ila ta'dhimi. Karena yang seperti ini yaitu lebih dekat daripada pengagungan. Dekat tapi jangan terlalu dekat. Ya, kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, ya buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu taala, safhata ihda wa ishrina, halaman 21. Kita kembali ke atas. Wasyaikhu ahaqqu min ghairihi wasyaikhu ahaqqu min ghairihi bi ifsahil majlisi lahu. Dan syekh atau ustadz itu yang paling berhak ya diberikan tempat duduk yang lapang. Ya, artinya kalau kita melapangkan tempat duduk, yang paling berhak mendapatkan itu adalah syekhnya. Padahal dikatakan dengan teman-teman satu majelis hendaknya merenggangkan tempat duduk, maka bagi syekh itu yang paling berhak. Wal qurbu minhu rubbama dayaqahu. Dan terlalu dekat dengan syekh itu terkadang itu atau bisa jadi dapat ya membuat dia merasa sempit. Ya. Atau khajaba anhul hawa'u. Atau kalau terlalu dekat itu bisa menghalangi udara yang mengalir ke beliau, ya menjadi panas, tidak nyaman. Wa nahwu dzalika, dan yang serupa dengan hal tersebut. Wa amma mana qala Ibnul Haji fil Madkhali, dan adapun apa yang dinukilkan oleh Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal, kita lihat catatan kaki ya Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin, halaman 198. Wanzur, dan ini juga dapat dilihat di Al-I'lamu Libnil Mulaqqini. Kitab Al-I'lam buah karya Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsalitsa jilid ketiga, safhata khamsin wa arba'ina wa arba'i mi'atin, halaman 445. Kita kembali ke atas. Apa yang dinukilkan oleh Ibnul Hajj an ba'dis salafi, ya, dari sebagian para ulama terdahulu yang salih, annahum kanu la yabta'iduna 'anil mudarrisi. Bahwa dahulu orang-orang atau pendahulu kita yang saleh itu tidak duduk jauh dari gurunya. Artinya selalu dekat dengan gurunya, tidak menjauh dari gurunya. Bal tamassu thiyabut thalabati thaubahu. Ya bahkan baju dari penuntut ilmu itu sampai menyentuh baju dari gurunya. Saking dekatnya, berarti sampai bersentuhan. Yaitu para ulama terdahulu. Liqurbihim minhu, karena para murid itu saking dekatnya kepada gurunya. Maka apa penjelasannya? Fala'allal murada bihi, ya fala'allal murada bihi idza kanal adadu katsiran wal makanu dayyiqan. Ya barangkali maksudnya kalau sampai seperti ini itu karena jumlah muridnya sangat banyak dan tempat belajarnya itu sempit. Maka kalau yang seperti itu ya bisa jadi memang saking dekatnya sampai bajunya itu bersentuhan.
Au idza kanal muta'allimu wahidan. Ya, atau bisa juga justru karena penuntut ilmunya hanya satu. Ya, kalau hanya satu ya wajar saja sampai menempel. Ya, toh suasana masih nyaman kalau hanya guru seorang dan murid seorang. Kama jaa'a fi hadits Ibnu Mas'udin, ya sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ya beliau berkata, "Allamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepadaku tasyahud. Kemudian beliau mengatakan, wa kemudian ini at-tasyahhuda, kemudian kaffi atau kafayya baina kaffaihi. Yang bisa kaffi, bisa kafayya baina kaffaihi. Kedua tanganku atau tanganku itu ada di antara kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diletakkan di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat dekat. Ya, karena ya bisa saling menyentuh tangan, berarti sangat dekat. Namun ini berarti hanya berdua antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kama yu'allimuni as-surata minal Qur'ani. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepadaku, yaitu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, surat dari Al-Qur'an juga seperti itu. Ya, saking dekatnya. Al-haditha ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rawahul Bukhariyu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, safhata raqma khamsin wa khamsatin wa sittina wa mi'ataini wa sitti alfin, nomor 6265. Wa Muslimun, dan hadis riwayat Muslim, raqma tsnatai wa arba'i mi'atin. Nomor 402. Kita kembali ke atas. Fa in kanu katsirina fal amru ala ma taqaddama taqriruhu. Adapun jika pada saat itu sahabat itu uh, banyak, maka perkaranya sebagaimana yang telah berlalu ketentuannya atau keterangannya. Wala yanbaghi lil muta'allimi an yu'thira biqurbihi minasyaikhi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak mendahulukan orang lain dalam kedekatannya dengan syekh. Artinya kalau sudah dia datang lebih dahulu, sudah dapat duduk dekat dengan syekh, tidak perlu mendahulukan orang lain untuk duduk di depannya. Ya, perkaranya seperti shaf salat. Kalau sudah di depan ya tidak perlu mendahulukan orang lain untuk maju. Ya, seperti itu. Illa man huwa aula minhu, ya kecuali memang orang tersebut lebih utama darinya. Ya, maka dipersilakan lebih dekat, tidak apa-apa. Li ajli sinnihi, ya misalnya lebih utama dari sisi usia, lebih tua berarti. Au ilmihi, atau dari sisi keilmuan. Au salahihi, atau dari sisi kebaikan. Qala al-Husainu bin Mansurin, ya berkata Al-Husain bin Mansur, kuntu ma'a Yahya bin Yahya wa Ishaq. Dahulu saya bersama dengan Yahya bin Yahya dan Ishaq. Yakni ibna Rahawaihi. Ya, maksud dari Ishaq adalah ibnu Rahawaihi. Yauman na'udu maridon. Ya, suatu hari kami mengunjungi orang sakit. Ya, berarti Al-Husain bin Mansur, kemudian Yahya bin Yahya, dan Ishaq bin Rahawaihi. Falamma hadainal baba, ya maka ketika kami sampai di hadapan pintu, ta'akhkhara Ishaqu. Ya, kemudian Ishaq itu mundur. Artinya apa? Mendahulukan Yahya, wa qala li Yahya taqaddam. Kemudian berkata kepada Yahya, ya Ishaq berkata kepada Yahya, majulah dahulu.
Faqala Yahya li Ishaq, maka Yahya berkata pada Ishaq, taqaddam anta. Ya, engkaulah yang harus maju. Maka saling mempersilahkan. Ya, qala kemudian Ishaq bin Rahawayh beliau berkata, ya Aba Zakaria, wahai Abu Zakaria, maksudnya Yahya bin Yahya, anta akbaru minni, ya engkau lebih senior dariku, lebih tua dariku. Qala kemudian Yahya bin Yahya berkata, na'am ana akbaru minka, ya memang betul saya lebih tua darimu. Wa anta a'lamu minni, tetapi engkau lebih berilmu dariku. Maka apa? Fataqaddama Ishaqu. Maka Ishaq pun kemudian mendahului Yahya dalam masuk ke pintu tersebut. Kita lihat catatan kaki Al-Jami'u lil Khatibi. Ini dapat dilihat di Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata ihda wa sab'ina wa mi'atin. Halaman 171. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Malik bin Mighwalin. Dan berkata Malik bin Mighwal, kuntu amshi ma'a Talhata bin Musarrifin. Dahulu saya pernah berjalan bersama Talhah bin Musarrif. Kemudian fasirna ila madhiqin. Maka kemudian kami mendatangi tempat yang sempit. Ya, artinya apa? Tadinya mungkin bisa jalan berdua, kemudian di tempat sempit tersebut harus jalan satu-satu. Kemudian apa? Fataqaddamani. Maka kemudian Talhah bin Musarrif itu mendahului aku. Ya, artinya dia berjalan mendahuluiku. Tsumma qala li, ya kemudian berkata kepadaku, lau kuntu a'lamu annaka akbaru minni biyaumin ma taqaddamtuka. Ya kalaulah saya mengetahui bahwa engkau lebih tua dariku walaupun satu hari, maka saya tidak akan mendahuluimu. Artinya apa di sini? Kalau misalnya Tolhah itu mengetahui bahwa Malik itu lebih tua sehari, maka dia tidak akan berani mendahuluinya. Yang mendahulukan orang yang lebih tua. Kita lihat di catatan kaki, ya Al-Masdarus Sabiqu, ya, referensi yang sebelumnya berarti Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata sab'ina wa mi'atin. Halaman 170. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Khatibu, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, wa idza hadara jama'atun minat talabati babal muhadditsi. Ya, jika sekumpulan penuntut ilmu itu mendatangi ya rumah, pintu rumah atau pintu majelis ilmu seorang muhaddits, ya seorang ahli hadis. Wa adzina lahum fit dukhuli, kemudian muhaddits tersebut, ahli hadis tersebut itu mengizinkan mereka untuk masuk ke majelis tersebut. Fayan bagi an yuqaddimu asannahum. Maka hendaknya penuntut ilmu itu mendahulukan yang paling tua lebih dahulu yang masuk ke majelis ilmu. Wa yudkhiluhu amamahum, dan hendaknya mereka ya membiarkan orang yang lebih senior tersebut untuk masuk terlebih dahulu. Ya di hadapan mereka. Fa inna dzalika huwas sunnatu, karena yang seperti itulah itu termasuk sunnah. Wa in qaddamal akbaru ala nafsihi man kana a'lamu minhu jaza dzalika. Akan tetapi kalau orang yang paling tua itu mendahulukan daripada dirinya orang yang lebih berilmu darinya, maka itu juga boleh. Wa kana hasanan, dan itu adalah perbuatan yang baik. Kita lihat catatan kaki Al-Masdarus Sabiqu pada referensi sebelumnya berarti
Al-Jami'u, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, safhata sab'ina wa mi'atin ila safhati ihda wa sab'ina wa mi'atin. Halaman 170 sampai halaman 171. Kita kembali ke atas. Al-Khamisa asyara, adab yang ke-15 dari adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu, at-ta'addubu ma'arifqatihi fit darsi, beradab kepada teman dekatnya di dalam majelis ilmu. Jadi adab yang ke-15 ini membahas adab kepada teman dekatnya di dalam majelis ilmu. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa yata'addabu ma'arifqatihi wa hadiril majalisi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu beradab kepada yata'addaba ya mungkin ditofkan kepada an ya. Karena asalnya itu kan biasanya alla, kemudian an yadkhula, berarti ini wa yata'addaba ma'arifqatihi wa hadiri al-majlisi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu beradab kepada kawan dekatnya dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun ma'al ustadzi. Karena beradab kepada teman-temannya di majelis itu sama saja dengan beradab kepada ustadz. Wahtiramun li majlisihi, dan juga menghormati atau memuliakan majelisnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadza fi bayani adabil muta'allimi ma'a zumalaihi. Ini merupakan penjelasan adab seorang penuntut ilmu bersama ya teman-temannya fit darsi, ya teman-temannya, teman-teman dekatnya dalam dars, pelajaran atau majelis ilmu. Fa innal muta'allima kama yata'addabu ma'a ustadhihi yata'addabu ma'a zumalaihi. Karena seorang penuntut ilmu itu sebagaimana dia beradab kepada ustadznya, maka hendaknya dia juga beradab kepada kawan-kawannya di majelis ilmu. Fayata'addabu ma'ahum wa ma'aman hadarat darsa min ghairihim. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu beradab kepada teman-teman dekatnya dan juga kepada siapa saja yang hadir di dars, ya di majelis ilmu, yang selain teman-teman dekatnya tadi. Ya, siapa saja. Mengapa? Li'anna ta'addubal muta'allimi ma'a zumalaihi ta'addubun ma'al ustadzi nafsihi. Karena beradab kepada penuntut ilmu, atau beradabnya seorang penuntut ilmu kepada teman-temannya, itu merupakan bentuk beradab ya kepada ustadznya itu sendiri. Wahtiramun lima jelisil ilmi, dan juga bentuk memuliakan majelis ilmu. Wasuhbatu fi talabil ilmi tajma'u huquqan katsiratan. Ya, dan persahabatan di dalam menuntut ilmu itu di situ terkumpul hak-hak yang sangat banyak. Ya, jadi persahabatan dalam menuntut ilmu itu haknya melebihi persahabatan biasa. Wa min dzalika, dan di antara hak-hak tersebut tausi'ul majlisi lil qadimi. Ya, contohnya adalah ya melonggarkan tempat duduk bagi orang yang baru datang. Ya, karena biasanya kan tempatnya berdesakan. Kalau ada yang baru datang harus melonggarkan tempat. Wa tauqirul kabiri, dan juga menghormati orang yang tua. Wa ihtiramu dzawil fadli, dan juga memuliakan orang yang lebih utama. Wa talaqatul wajhi, dan juga ya cerah wajahnya. Wal basyashatu, dan juga berseri-seri wajahnya. Wa mahabbatul badli, dan suka untuk memberi atau berbagi. Wa kafful adza, dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Wa ghairu dzalika,
dan yang selain dari itu. Kemudian as-sadisa asyara, adab yang ke-16, at-ta'addubu fi sifatil julusi 'inda syaikhi. Ya, beradab dalam cara duduk atau sifat duduk di hadapan syaikh. Ya, di sisi atau di hadapan syaikh. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, ya, wa yaq'udu qi'datal muta'allimina, atau wa yaq'uda qi'datal muta'allimina. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk dengan cara duduknya penuntut ilmu. Apa maksudnya? Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, ai innal muta'allima yaq'udu baina yaday mu'allimihi qi'datal muta'allimina. Hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, ketika duduk di hadapan gurunya, itu duduk dengan cara duduknya penuntut ilmu. La qi'datal mu'alliminya. Ya, la qi'datal mu'allimina. Ya, jangan duduk dengan cara duduknya seorang guru. Ya, berarti ada perbedaan cara duduk seorang penuntut ilmu dengan cara duduk seorang guru. Nah, bagaimana penjelasannya? Wa dzalika bi an yakuna amamal ustadzi. Dan itu ketika dia itu duduk di hadapan ustadz. Wa idza kanu 'alal ardi, ya, dan jika itu duduknya di bawah, ya mungkin seperti lesehan, tidak ada kursi dan lain sebagainya, fa innal muta'allima yajlisu jilsatal adabi. Ya, jika di tanah atau di tempat yang, ya, lesehan, tidak ada kursi, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk dengan cara duduk yang beradab. Nah, bagaimana itu? Wahia kama dzakarul ulama'u jilsatas sabiyyi baina yadayil muqri'i. Ya, wahia kama dzakarul ulama'u jilsatas sabiyyi baina yadayil muqri'i. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu adalah sebagaimana cara duduknya as-sabi, ya, seorang anak kecil. Ya, seorang anak-anak laki-laki, anak kecil yang muda, yang duduk di hadapan orang yang mengajarinya Al-Quran. Ya, maka bagi orang yang belajar Al-Quran pasti duduknya sangat beradab. Ya, kemudian tadi ada catatan kaki terhadap wa yaq'udu qi'datal muta'allimina, ja'a fil matbu'i wa yaq'uduhu bil ha'i. Ya, datang di versi cetakannya dari risalah ini, itu ada haknya. Wa yaq'uduhu bil ha'i. Walladhi fil asli, adapun yang dari asalnya, yaitu Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, safhata sab'in wa thalathina, halaman 37, wa yaq'udu. Ya, tidak ada haknya. Fal ha'u zaidatun, maka haknya itu tambahan. Kemudian yang tadi unzur al-jami'a lil khatibi. Keterangan tadi dapat dilihat di kitab Al-Jami', buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin, halaman 198. Wa dzalika kahai'atil julusi litasyahhudil awwali fis sholati. Nah, bagaimana duduknya seorang anak kecil di hadapan orang yang mengajarnya Al-Quran, itu seperti duduknya seseorang ketika tasyahud awal di sholat. Ya, jadi seperti duduknya seseorang yang sedang sholat lalu sedang tasyahud awal. Berarti mirip-mirip duduk iftirosh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, berarti duduk, kedua lutut menghadap depan, ya, kemudian duduk di atas kedua kaki, mirip-mirip seperti itu. Fahadha min husnil adabi fil julusi. Maka ini merupakan salah satu adab yang baik di dalam duduk. Wa fihi tahayyu'un lima sayulqihil mudarrisu. Dan sikap yang seperti ini juga menunjukkan persiapan untuk mendengarkan apa yang akan dibacakan atau disampaikan oleh guru.
Atau sifat yang lain, au yajlisu mutarabbi'an. Ya, akan tetap atau bisa juga duduk dengan bersila. Tapi bersilanya dengan syarat bitawadu'in, ya dengan tawadhu', wa khudu'in, ya dengan tunduk merendah, wa sukunin dengan tenang, wa khusyu'in dan juga dengan khusyuk. Ya, karena ada juga yang menganggap duduk bersila itu tidak sopan ya, tidak seperti duduknya seorang penuntut ilmu. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan. Wat tarabbu'u aktsaru rahatan wa tama'ninan. Ya, wat tarabbu'u aktsaru rahatan wa tama'ninan. Ya, itma'anna, yatma'innu, itma'nin, itma'ni, itma, itma, maaf, itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan, ya, itmi'nanan, itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan. Nah, berarti di sini wat tarabbu'u aktsaru rahatan wa tami'nanan. Ya, dan duduk bersila itu secara umum lebih nyaman dan lebih tenang. Karena orang memang terbiasa duduk bersila. Ya, maka duduk bersila itu lebih ya rohah, lebih santai, lebih nyaman, wa tami'nanan dan juga lebih tenang. Wa qad jaa'a dzalika fi sifati sholatil maridi. Dan duduk bersila itu juga datang pada sifat salat orang yang sakit. Ya, karena salat orang yang sakit itu kalau tidak mampu berdiri itu boleh duduk ya. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Ya, salatlah berdiri, kalau tidak mampu duduklah. Nah, duduknya yang dimaksudkan adalah duduk bersila. Fi haditsin, ya dalam sebuah hadis. Fi sanadihi maqalun, walaupun dalam sanadnya itu ada perbincangan. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Minhatul Alami, Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, buah karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, Al-Mujalladah Tsalitsa, jilid ke-3, Safhata arba'in wa ashrin wa mi'atin. Halaman 100, maaf. Safhata arba'a asyara asyrota mi'atin. Ya, safhata arba'a asyrota wa mi'atin. Halaman 114. Kita kembali ke atas. Dzakarul burhanu al-biqa'iyyu. Ya, berkata al-burhan al-biqa'i. Ya, beliau mengatakan annahu sa'alahu ba'dul ajami an yaqra'a alaihi. Ya, bahwa suatu hari ada sebagian orang asing, ya orang non-Arab, yang mendatangi beliau untuk meminta membaca kepada beliau. Ya, meminta membaca kepada beliau. Ya, barangkali hendak belajar hadis ya atau meriwayatkan hadis dengan cara membaca kepada syekhnya. Ya. Fa'adina, ya, maka kemudian Burhan al-Biqai itu mengizinkan sebagian orang asing tersebut. Fajalasa mutarabbi'an, ya, ini perhatikan. Maka orang asing tadi itu duduk bersila. Ya. Famtana'a min iqra'ihi, ya, maka kemudian Al-Burhan Al-Biqai rahimahullahu taala itu menghentikan pembacaan tersebut. Ya, tadinya sudah membaca kemudian dihentikan, ya, tidak perlu diteruskan. Wa qala lahu, kemudian berkata kepada orang asing tersebut, orang non-Arab tersebut, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmil ladzi ji'ta tatlubuhu. Ya, engkau lebih butuh, ya lebih memerlukan adab daripada kebutuhanmu kepada ilmu yang engkau datang untuk menuntut ilmu tersebut. Ya, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmil ladzi ji'ta tatlubuhu.
Engkau lebih butuh kepada adab daripada kebutuhanmu kepada ilmu yang kau datang untuk menuntutnya. Kita lihat catatan kaki Faidul Qadir, yakni dapat dilihat di kitab Faidul Qadir, ya, buah karya Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhata tis'ina wa mi'ataini ila safhati ikhda wa tis'ina wa mi'ataini, halaman 290 sampai halaman 291. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.